Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya berada di salah satu warung kopi di sudut jalan Haji Bau, Kota Makassar. Dan pada episode ini saya akan bercerita tentang satu kejadian pembunuhan yang menghebohkan Makassar. Salah satu korban dari pembunuhan tersebut bernama Haji Bau, nama yang diabadikan menjadi nama jalan di pusat kota Makassar ini. Dan saya yakin banyak pemirsa dan warga kota Makassar sendiri tidak mengenal siapa Haji Bau ini. Haji Bau atau nama aslinya yaitu Inyampak Daeng Sisila adalah putra dari Raja Goa ketiga-dua, Iku Mala Karenglembang Parang, yang berkuasa tahun 1826 sampai 1893. Haji Bau adalah buah perkawinan Raja Iku Mala Karenglembang Parang dengan Daeng Menek, keluarga dari Galarang Mangasa, salah satu bate salapang dari kerajaan Goa. Haji Bau mengubah namanya dari Inyampak Daeng Sisila setelah pulang menunaikan ibadah haji beberapa tahun sebelum peristiwa pembunuhan yang menimpa dirinya. Saya tidak bermaksud untuk mengangkat luka dari peristiwa ini, tetapi hanya sekedar cerita tentang bagaimana peristiwa ini menghebohkan masyarakat di Makassar tahun 1926 berdasarkan laporan-laporan koran yang terbit pada masa tersebut. Setidaknya terdapat 4 koran di Hindia Belanda yang memuat berita pembunuhan Haji Bau tersebut. Pertama adalah The Indonesia Koran, tanggal 10 Agustus 1925. Lalu The Sumatra Post, 17 Agustus 1925. Makassar Koran, 31 Juli 1925. Dan Pemberita Makassar, 4 Agustus 1925. Saya ingin mengambil berita dari surat kabar Pemberita Makassar. Di dalam Makassar Koran akhir Sabtu yang lalu, kita dapat warta bahwa di dalam kampung Jongaya, Onder Afdeling Sungguh Binasa, seorang gadis telah dilarikan orang sehingga berhubung dengan perkara itu, maka famili dari si gadis itu telah ambil pembalasan. Ini pagi kedua, pihak itu telah bertemu satu pada yang lain sehingga pertumpahan darah telah timbul. Dalam perbantahan itu, 3 orang telah meninggal dan seorang lagi mendapat luka. Kita dapat warta begini. Pokok perbantahan itu asalnya dari Haji Bau. Ada menaruh cinta kepada salah satu famili Karenglengkese. Perkara ini, itu Karenglengkese tiada suka sehingga kedua mereka itu tiada bercocok satu pada yang lain. Karenglengkese dan Haji Bau, kedua mereka ini adalah asal famili dari Raja Goa, dan perkarangan mereka itu tiada jauh satu sama yang lain. Tetapi karena menurut pekerjaan, maka Karenglengkese berpindah tempat. Di dalam satu kali pembicaraan Haji Bau dan Karenglengkese, maka Karenglengkese telah mendapat tempeleng dari Haji Bau. Perbuatan Haji Bau telah dipandang oleh Karenglengkese satu penghinaan yang amat besar padanya. Dengan segera ia datang ke Sandarbone kepada familinya menceritakan perkara itu. Familinya dapat marah dan ambil putusan membalas dendam. Pada itu hari Sabtu, Daeng Toto, saudaranya Karenglengkese, terus berangkat dengan 7 orang semua bersenjata menumpang tram ke tempat Haji Bau yang terdapat antara Malengkeri dan Jongaya. Di Malengkeri, mereka itu turun dari tram dan berkaki menunggu Haji Bau di jalanan Raja, di mana tempat Haji Bau selayaknya keluar. Kebetulan itu hari Sabtu, boleh jadi berhubung dengan pembukaan pasar malam, Haji Bau berniat memandang keadaan itu di Makassar. Haji Bau, sesama anaknya, dan 2 orang lain menumpang satu dokar. Kebetulan sampai di jalanan raya,
Maka itu 8 orang bikin serangan. Kusir Dokar diancam. Haji Bau sementara dalam Dokar dapat tusukan kena pada matanya. Semua orang diserang, lantas semua pada melompat turun dari Dokar. Karim jago Makassar dalam perkara Manca di waktu itu sama-sama juga, tapi tiada bersenjata, dapat bagiannya. Ia sudah tolak beberapa serangan, tetapi sia-sia. Karena maklumlah, tiada bersenjata, lawan orang yang bersenjata. Meskipun dengan kaki tangannya, ia telah membalas itu serangan yang hebat padanya, sehingga boleh dibilang juga amat bahaya pada musuhnya, tapi toh ia mendapat 3 tusukan sehingga terpaksa hilang nyawanya juga. Turut kabar, Haji Bau mendapat 17 tusukan, tapi toh ia bisa lari sedikit jauh dari tempat itu, baru hilang nyawanya. Kusir pun dapat 1 tusukan, tetapi ia bisa larikan diri ke Sungguh Minasa, buat mengabarkan perkara ini kepada Tuan Kontrolir di sana. Dan segera telepon ke Makassar, minta bantuan militer. Habis minta bantuan militer, maka Kontrolir bersama polisi berangkat ke tempat perbantahan itu. Di antara jalan ketemulah mereka, itu dihantar ke kantor polisi Sungguh Minasa. Sedangkan orang-orang yang meninggal itu, yaitu Haji Bau, sesama anaknya dan seorang lain, tambah Karim, dihantar ke rumah sakit Makassar. Habis memeriksa segala luka-luka oleh dokter, maka 4 mayat itu dihantar ke masing-masing rumahnya buat dikuburkan. Turut warta, maka Karanglengkese sama-sama dengan itu orang pembunuh, semuanya telah dimasukkan ke dalam penjara. Peristiwa tersebut merupakan buah dari perselisihan antara Haji Bau yang masih terhitung paman dari Karanglengkese. Haji Bau atau Inyampak Deng Sisila merupakan salah seorang putra dari Raja Goa ke-32, Iku Mala Karanglembang Parang, Sultan Abdul Qadir Muhammad Aidit, yang berkuasa tahun 1826 sampai 1893. Dari perkawinannya dengan perempuan bernama Daeng Mene, Bibi Galarang Mangasa, salah seorang pejabat Bate Salapan Kerajaan Goa. Sedangkan Karanglengkese atau nama lengkapnya Cincing Deng Makilo Karanglengkese adalah anak Imalembas Sang Deng Matawang yang ayahnya merupakan putra Raja Goa, Iku Mala Karanglembang Parang. Dari pernikahannya dengan Iseno Karanglakium, seorang perempuan berderajat bangsawan tinggi dibanding 2 istri sebelumnya. Ayah Karanglengkese bersaudara dengan Imalingkaan dan Nyondri Karangkatangka yang kelak menjadi Raja Goa ketiga-tiga menggantikan ayahnya. Sementara ibunya adalah bernama Ipati Masang Kareng Sangirangan, adalah anak dari Igutu Datuk Lulu Kareng Sandrobone ke-19. Peristiwa penamparan Karanglengkese oleh Haji Bau dianggap sebagai penghinaan besar bagi keluarga besar Karanglengkese. Salah satunya disebabkan adalah persoalan derajat darah kebangsawanan yang dimiliki oleh Karanglengkese dianggap lebih tinggi daripada Haji Bau. Kasus ini meninggalkan kesan mendalam bagi Kontrolir Sungguh Minasa, Haji Federisi, yang menangani kasus ini karena terjadi di wilayah kerjanya yang baru dijalaninya sekitar 3 bulan. Ia menuangkan latar belakang pembunuhan Haji Bau dalam sebuah cerita pendek berjudul Blood atau Darah yang dibuatnya dalam penjara interniran Jepang di Straithwaite di Jakarta antara tahun 1943. Saya ingin menceritakan sedikit kutipan dari cerita pendek Blood ini, bagaimana gambaran tokoh Haji Mustafa berdasarkan kisah dari Karanglengkese sebagai berikut. Haji Mustafa adalah seorang pemberani, seorang laki-laki yang sangat pemberani, tapi ia telah melupakan bahwa darah saya lebih murni darinya. Ia telah lupa bahwa hal itu berbahaya bagi seorang untuk ikut campur dalam urusan yang menyangkut darah seorang pangeran, meskipun ia sendiri adalah seorang saudara Karangkatangka, Raja ke-30 Goa.
Tapi ibunya adalah seorang wanita dari rakyat biasa, putri seorang kepala kampung di kaki pegunungan Malakaji. Sebagai anak muda, Mustafa tidak tahan menerima kenyataan bahwa ia harus menghormati orang yang dianggapnya lemah seperti kita ini. Para keturunan pangeran muda berdarah murni. Saya tidak menyangkal bahwa dia lebih kuat daripada kita. Kami, saudara-saudara saya, sepupu saya dan saya, semua mungil seperti adanya kalian. Peristiwa ini memberi pengetahuan bagi Controleur Federasi untuk memahami peringkat dalam masyarakat Makassar. Dalam disertasinya yang diselesaikan di Leiden tahun 1933 yang berjudul The Standard by the Buginesen and Makassaren atau tingkatan dalam masyarakat Bugis dan Makassar, ia menemukan bahwa pelapisan masyarakat di Goa terdiri dari lapisan anak Karaeng di Goa atau anak raja-raja Goa, lapisan Tumaradeka, orang kebanyakan, dan Ata atau hamba. Lapisan anak Karaeng tertinggi adalah berderajat anak Patola atau putra mahkota, dan di bawahnya adalah anak Manrapi, adalah anak-anak raja yang sederajat tetapi bukan putra mahkota. Kedua lapisan ini disebut anak Tino atau anak bangsawan penuh. Di kerajaan Goa hanya anak Tino laki-laki saja yang boleh menjadi raja. Di bawah lapisan anak Tino terdapat bangsawan lapisan anak Sipue atau berderajat separuh. Mereka adalah keturunan bangsawan yang orang tuanya kawin dengan pasangan di bawah derajatnya. Misalnya seorang bangsawan laki-laki berderajat anak Tino menikah dengan seorang perempuan dari lapisan anak Manrapi atau dengan perempuan dari lapisan apapun di bawah derajatnya. Pasangan ideal dari laki-laki bangsawan anak Tino adalah perempuan bangsawan dari lapisan anak Tino yang berasal dari kerajaan Luwu, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Lapisan bangsawan lainnya adalah lapisan anak Cera, anak bangsawan berdarah campuran, atau anak bangsawan yang berasal dari bapaknya, bangsawan anak Tino, namun pihak ibunya adalah golongan hamba. Lalu di bawahnya terdapat anak Karaeng Sala, atau anak bangsawan yang merupakan anak keturunan dari lapisan anak Sipue, dengan anak dari lapisan orang kebanyakan, atau Tumaradeka, atau dari lapisan hamba. Di luar 4 lapisan anak Karaeng Rigoa, terdapat lapisan anak Karaeng Maraenga, atau raja-raja dan bangsawan bawahan dari kerajaan Goa. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini dan nantikan episode berikutnya dalam Ngopi Sejarah Sulawesi Selatan Tempo Dulu bersama saya Uto Abdul Amir. Dan mari kita sama-sama menjaga kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dan jaga jarak. Dan semoga kita semua diberi kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.